Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahid. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman gimana caranya kita beriklan di TikTok menggunakan fitur pembelian langsung di tokonya. Dengan cara ini nantinya tentu saja akan sangat membantu Anda dalam mengoptimalkan penjualan produk di TikTok itu sendiri. Seperti apa step by step mudahnya? Silahkan Anda simak pada video kali ini. Sebelum kita memulai step by stepnya gimana alur cara beriklan menggunakan fitur TikTok Shop Purchase, terlebih dahulu Anda harus mengetahui ada 3 hal penting yang harus Anda persiapkan sebelum Anda beriklan di TikTok. Yang pertama, Anda harus memiliki akun TikTok itu sendiri, yang mana akun TikTok itu sudah memiliki postingan untuk mempromosikan produk Anda nantinya. Dengan cara ini nantinya Anda bisa memboost postingan yang sudah terintegrasi dengan produk atau jualan Anda. Yang kedua, pastinya Anda sudah terdaftar di akun TikTok Ads Manager. Dengan hal ini nantinya Anda dapat beriklan di TikTok itu sendiri. Dan yang ketiga, TikTok Ads Manager Anda sudah memiliki fitur TikTok Shop Purchase atau pembelian langsung di toko. 3 hal penting ini yang nantinya harus Anda persiapkan sebelum Anda beriklan di TikTok. Seperti apa step by stepnya? Silahkan Anda simak pada video kali ini. Baik, di sini kita akan langsung praktek ya bagaimana cara beriklan di TikTok Ads Manager ya menggunakan fitur TikTok Shop Purchase atau pembelian langsung di TikTok. Yang pertama, silakan nantinya Anda akses ya di halaman dashboard dari TikTok Ads Manager. Kalau Anda belum tahu caranya, Anda bisa ketikkan ya di Google TikTok Ads Manager ya. Oke, nanti Anda bisa akses di link yang utama ini ya di ads.tiktok.com. Nanti Anda akan diarahkan ke halaman Ads Manager Anda. Nah, di sini saya sudah login ya di pusat bisnis. Nah, di sini saya bisa mengelola beberapa akun iklan yang saya gunakan. Di sini langsung saya akses di akun pengiklan. Nah, kita coba praktek untuk beriklan langsung di TikTok Ads Manager ya. Oke, saya coba akses dashboard. Baik, setelah Anda berada di halaman dashboard dari TikTok Ads Manager, nah di sini kita tinggal buat iklan. Ada 2 cara. Anda bisa klik di menu campaign ini ya. Nah, nantinya akan muncul di sini list iklan-iklan kita ya. Bisa klik buat atau kita bisa berada di halaman utama tadi. Nah, di sudut kanan layar itu ada tombol buat iklan. Nah, bisa diklik langsung. Oke, kita langsung saja kita buat iklan karena kita akan belajar buat iklan untuk pembelian langsung. Nah, nantinya kita pilih nih mode sederhana atau mode custom ya. Nah, saya biasanya menggunakan mode custom ini ya. Oke. Nah, setelah berada di halaman seperti ini, kita langsung menuju ke pilihan yang konversi ya. Nah, di bawah itu sudah ada fitur untuk pembelian di toko. Kita pilih, kita namakan, ini kita mau iklan apa. Saya misalkan mau iklan produk CCTV. Saya biasanya nih kasih tanggal ya, kasih tanggal besok nih tanggal 7. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini aja biasanya. Nanti terserah Anda nih mau ngasih namanya apa ya, sesuai dengan produk atau apa, terserah Anda. Nah, di sini kita bisa mengatur anggaran campaign. Minimal kan di sini 500.000 ya minimal. Oke, saya biasanya tidak mencentang ini ya. Lanjut ke bawah, kita klik lanjutkan. Nah, setelah berada di halaman seperti ini, kita tinggal kasih nih ads 1 misalkan CCTV gitu, nama produk ya. Oke, nanti terserah Anda mau kasih nama grup apa. Saya biasanya kasih ads tanda pagar gini ya, ads 1 nama produk CCTV kayak gitu ya. Nah, di bawah lagi kita gulir ke bawah, di sini ada pengaturan toko. Nah, pastikan toko kita sebelumnya sudah tersinkron dengan Ads Manager ini. Nah, selanjutnya kita pilih nih tipe iklannya. mau belanja di video atau belanja live ya, saat orang live gitu muncul iklan kita, atau belanja di video saat orang gulir-gulir nih video di TikTok
ketemu iklan kita, biasanya kayak gitu. Saya biasa memilih belanja di video dulu ya. Nah, untuk di bagian bawah lagi, gulir lagi ke bawah, itu ada identitas. Ini akun yang akan menampilkan iklan kita ya. Pastikan nanti akun atau akun TikTok yang kita gunakan sudah ada postingan video produk kita. Jadi nantinya kita akan mengiklankan video yang sudah kita publish di akun kita gitu. Nah, di sini saya sudah menghubungkan akun TikTok yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan akun ini ya. Oke, kita gulir lagi ke bagian penempatan. Di sini kita bisa tentukan nih untuk para pengguna nanti saat melihat iklan kita, apakah mereka bisa komentar atau tidak. Saya biasanya menceklis ya, biarkan nanti mereka komentar gitu kan. Nah, untuk di pengunduhan video, nah di sini biasanya saya menonaktifkan gitu, supaya nanti video saya tidak bisa di-download ya saat iklannya jalan gitu. Nah, untuk penargetan ini di bagian pemirsa, kita nggak usah ribet dulu mikirin ini ya, karena ini sudah tahapan expert. Mungkin nanti di sini Anda bisa buat pemirsa khusus ya, karena di sini kita kosongkan aja dulu terlebih dahulu. Untuk demografis ya, pastikan di sini kita mau target lokasi apa. Misalkan kita milih nih untuk Indonesia, misalkan kita kasih di sini kota Bekasi. Nah, kita bisa cari lagi nih, misalkan Jakarta. Oke gitu. Kalau kita mau menargetkan di seluruh Indonesia, kita bisa hilangin nih, kita pilih Indonesia aja gitu kan. Jadi sudah ketarget semua ya gitu. Oke, untuk gender ya, kita bisa tentukan nih produk kita ini cocoknya untuk apa nih, untuk pria atau wanita. Kalau produk yang saya iklankan sekarang itu CCTV, kayaknya cocok sih untuk pria dan wanita. Jadi saya pilih tanpa batas aja ya, tanpa batas. Nah, untuk usia, biasanya saya menentukan untuk usia itu di usia-usia yang memang berpenghasilan ya. Berpenghasilan itu biasanya di rentang antara 25 sampai dengan 45 sih biasanya ya, tapi kita tentukan aja dengan produknya ya, cocok nggak untuk umuran segini kayak gitu. Nah, saya biasanya nih centang aja nih, nggak masalah ya untuk produk saya biasanya. Nah, untuk bahasa kita bisa tentukan nih bahasa apa ya, karena target kita di Indonesia ya, tentu kita bahasanya Indonesia ya, untuk bahasa Indonesia ini. Nah gitu. Untuk pendapatan rumah tangga, saya biasanya kosongkan aja ya, nggak usah diisi. Nanti kita kalau sudah scale up, baru kita tentukan nih, kita kan dapat baru pertama kali iklan nih, jadi kita belum dapat data apa-apa di halaman laporannya. Oke, karena ini pertama kali, jadi biasanya saya nggak terlalu ribet ya untuk memikirin settingan iklan di TikTok ini ya. Nah, untuk penargetan kita tentukan aja nih, penargetannya nih, produk kita nih kira-kira kategori yang berhubungan itu apa gitu kan. Di sini saya disarankan ada beberapa kategori ya: listrik nih, perangkat keras, penyempurnaan rumah, bahan konstruksi, dekorasi rumah, jasa desain dekorasi, dan furnitur. Ini kayaknya cocok sih untuk kategori yang saya gunakan. Ya udah, saya terapkan aja ya, saya terapkan. Nanti juga bisa nih cari lagi nih minat yang sesuai ya. Untuk selanjutnya kita gulir ke bawah nih, untuk opsi orang yang melakukan interaksi berikut dengan video ya, ditonton sampai akhir, disukai gitu kan, dikomentari, dan dibagikan. Kalau kita ingin nih mereka yang berinteraksi dengan kita, misalkan nih yang membagikan aja, berarti kita hilangin nih checklist di bagian ini. Kalau kita mau semuanya mereka yang berinteraksi, ditonton sampai akhir, disukai gitu kan, dikomentari, ya kita tinggal checklist aja di bagian ini. Nah, selanjutnya tentukan dengan video jenis apa mereka berinteraksi ya gitu. Nah, memasak, rumah, taman, atau keluarga gitu. Nah, kita bisa menghilangkan, ini settingan saya sebelumnya ya, jadi masih ngikut di campaign ini kayaknya nih. Pilih ulang ya untuk kategori jenis apa mereka nantinya berinteraksi dengan iklan saya. Di sini saya tentukan kembali. Di sini misalkan keluarga. Ya, keluarga ya. Oke, kayaknya masuk nih gaya hidup. Kita pilih dulu kehidupan sehari-hari. Oke, pekerjaan dan usaha. Ini kayaknya cocok nih. Oke, rumah dan tanaman kayaknya cocok. Oke, kendaraan dan otomotif, mobil, truk, transportasi lainnya. Oke, bakat, kita coba cek di bagian bakat. Oke, bakat lainnya nggak ada ya. Kayaknya cukup minimal 1 ya. Oke, minimal 1. Saya pilih 3 dulu ya. Nah, untuk perilaku dalam
hari terakhir ini silahkan kita tentukan mau 7 hari terakhir ataupun 15 hari gitu kan. Saya biasa pilih 7 dulu ya, pilih 7, kita gulir ke bawah. Orang yang melakukan interaksi berikut dengan kreator, ini kita bisa pilih nih, diikuti atau profil dilihat. Nah, tentukan dengan kreator jenis apa mereka berinteraksi. Di sini sudah ternyata ada pilihan saya sebelumnya, masih include di campaign yang kita buat baru ini. Yaudah, ini kayaknya masuk aja nih, masuk. Oke, untuk selanjutnya yaitu orang yang pernah menonton video dengan tagar berikut. Di sini kita bisa isi ya tagar yang kemungkinan ada hubungannya dengan produk kita saat pengguna itu berinteraksi dengan tagar tersebut. Nah, Anda bisa mengisi atau Anda bisa mengosongkan. Saya biasanya untuk pertama juga saya kosongkan. Saya biasa langsung gulir ke bawah di bagian perangkat. Ini kita bisa membatasi ya untuk perangkat apa nantinya. Silakan kita tentukan di sini. Saya biasa juga tanpa batas aja ya, tanpa batas. Jenis koneksinya saya biasa memilih WiFi, 4G ya, 5G gitu. Terserah sih Anda mau centang apa lagi gitu kan. Oke, di sini saya biasa milih 3 aja dulu. Nah, untuk operator ini biarkan, kita bisa milih sebenarnya Telkomsel atau Indosat, tapi saya biarkan aja ya tanpa batas. Untuk harga perangkat tanpa batas aja ya. Nah, untuk anggaran harian ini kan minimal nih 200.000 ya, 200.000. Jadi kita isi aja nih 200.000 dulu. Nah, gitu. Nah, untuk jadwal, ini jadwalnya. Terus jalankan grup iklan setelah waktu mulai yang dijadwalkan, atau jadwalkan grup iklan selama rentang waktu tertentu. Nah, kita bisa, misalkan kita mau jalankan 3 hari atau 2 hari atau 1 hari, kita bisa batasi ya. Kalau saya biasanya sesuai dengan budget deposit iklan ya. Misalkan saya deposit hari ini 200.000, saya biasanya memilih untuk checklist bagian atas, biarkan aja dia jalan terus, tapi disesuaikan dengan deposit di budget iklan kita di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk pemisah hari ini mau sepanjang hari atau kita pilih waktu-waktu tertentu nih. Mau misalkan hari Senin diiklankan jalan, ataupun Selasa, atau hari Minggu di jam-jam tertentu, kita bisa batasi ya. Saya biasa memilih di sepanjang hari aja dulu untuk iklan pertama. Untuk iklan berikutnya, karena kita sudah mungkin dapat data, baru saya bisa scale up untuk waktu-waktu tertentu ya. Oke, nah kita gulir ke bawah untuk penawaran dan pengoptimalan. Di sini tujuan pengoptimalan kita apa di sini? Karena kita TikTok purchase ataupun pembelian langsung, otomatis kita menginginkan di iklan ini mereka menyelesaikan pembayaran gitu kan. Kita bisa pilih nih selesaikan pembayaran. Nah, untuk strategi penawaran, batas biaya nih ya, kita bisa batasin misalkan 1.000 per konversi gitu kan penyelesaian pembayaran, atau misalkan 5.000. Tapi biasanya ini akan berpengaruh ya dengan performa iklan kita. Untuk tahap awal saya juga biasanya biarkan aja dulu secara otomatis memakai biaya terendah gitu kan. Nah, untuk selanjutnya kita gulir ke ini ada pilihan lagi nih ya. Nah, kita bisa tentukan nih jenis pelayanan mau standar atau dipercepat. Biarkan aja ya, biarkan aja dulu standar. Kalau kita dipercepat nanti biasanya nih untuk yang di atas ya batas biaya ini. Nah, itu karena kita biaya terendah, kita otomatis pilihan kita standar gitu. Oke, kita langsung klik pada tombol berikutnya. Oke, kita klik tombol berikutnya. Nah, di halaman ini kita bisa menentukan ya produk apa yang mau kita jual atau mau kita iklankan, dan kita bisa memilih video produk ataupun video promosi produk di akun TikTok yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di nama iklan biarkan aja nih, atau kita kasih nama untuk belakangnya biar aja ya. Oke, untuk detail produk kita bisa pilih satu produk atau lebih dari satu produk gitu kan. Nah, untuk ini saya mau mengiklankan satu produk dulu ya, tinggal kita pilih nih produk apa yang mau diiklankan. Oke, saya gulir, saya mau mengiklankan CCTV ya, ini nih. Oke, nah sekarang pastikan dulu nih, kita tinjau dulu halaman produknya, klik di icon yang mata ini ya, ada tulisan tinjau, kita tinjau dulu sampai di sini benar-benar muncul nih produk kita ya. Kalau sudah kayak gini, udah berarti bisa ya, udah sinkron nih.
pastikan dulu ya sebelum kita memilih produk yang lainnya. Jadi kita pastikan produk halaman arahan ini udah bisa kita tinjau sampai muncul halaman produk seperti ini. Oke, kita lanjut untuk memilih postingan apa yang mau kita iklankan gitu kan. Oke, kita bisa memilih di sini postingan mana yang mau kita iklanin. Yang pastinya ya yang berhubungan dengan produk yang kita jual gitu kan. Nah, saya mau mengiklankan, kita bisa pilih beberapa atau kita pilih satu dulu gitu kan. Saya mau coba satu dulu karena ini sebagai praktek ya, saya coba satu dulu untuk mengiklankan ini misalkan, tinggal konfirmasi. Nah, untuk teks dan tautan ini sudah otomatis yang ngikut di caption yang kita buat di postingan video yang kita publish di akun TikTok kita. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita pastikan aja nih semua sudah terpilih ataupun terinput dengan bagus ya. Nah, untuk pelacakan ini biasanya kalau saya iklan via link website ataupun landing page ya saya gunakan. Kalau ini abaikan aja dulu. Oke, setelah kita sudah memastikan halaman untuk satu produk ini sudah terisi dengan benar, kita bisa menambahkan lagi nih untuk produk apa ataupun video apa gitu kan. Misalkan dalam satu produk yang sama gitu kan, cuman dengan video postingan yang berbeda gitu. Kita bisa juga nih menambahkan lagi misalkan kayak gitu, kita pilih lagi. Nah, kita pastikan lagi nih, kita tinjau sampai muncul di halaman preview. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul, kita pilih lagi nih postingan apa, misalkan postingan video yang kedua yang berkaitan ya. Saya coba misalkan yang ini. Nah, kayak gitu nanti otomatis ya. Oke, kalau sudah mantap. Nah, tinggal kita iklankan karena saya mau coba satu video aja dulu ya. Satu video saya hapus aja dulu yang kita bikin yang kedua. Nah, kalau sudah kita tinggal kirim. Oke, kita tinggal kirim. Kita tunggu prosesnya ya untuk mengirimkan produk kita. Oke, ini adalah pemberitahuan selamat, iklan Anda ya sudah dibuat. Nah, ini sudah diarahkan ke halaman list iklan yang sudah saya jalankan sebelumnya ya. Di sini saya kembali dulu ke dashboard ya. Nah, karena ini akun utama saya ya, saya mengatur pembayaran itu di pusat bisnisnya. Jika Anda tidak memiliki pusat bisnis terlebih dahulu, biasanya Anda diarahkan untuk pembayaran iklan ya, pembayaran deposit iklan setelah Anda mengklik sebelumnya seperti tadi. Akan muncul nanti untuk arahan pembayaran untuk deposit iklan tersebut. Karena saya menggunakan pusat bisnis, jadi saya mengatur pembayaran itu di pusat bisnisnya ya. Nah, tinggal saya jalankan di sini nih. Iklan di ads utama ini saya kasih berapa nih saldonya gitu kan. Itulah enaknya pakai pusat bisnis. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya tentang pusat bisnis. Karena ini sudah kita belajar ya, karena kita belajar untuk mencoba membuat campaign di TikTok Shop Purchase. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Silakan nantinya Anda berkreasi lebih detail lagi ya, lebih jeli lagi. Jangan menjadi patokan video yang saya buat, tapi Anda lebih jeli lagi dalam membuat iklan campaign ataupun campaign untuk TikTok Shop Purchase ini ya. Di video ini jadikan sebagai referensi Anda untuk belajar bagaimana sih step by stepnya membuat iklan di TikTok Shop Purchase. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, kalau misalkan kita mau mengontrol list iklan, tinggal kita klik di campaign ini ya, di campaign ini. Nah, kita cek nih iklan kita tadi. Karena ini belum saya deposit, otomatis ini tidak tayang ya. Tidak tayang, jadi kita menunggu deposit dan persetujuan iklan kita gitu. Kalau sudah aktif, nanti di sini akan ada tanda hijau ataupun di sini yang merah ini berganti hijau, artinya aktif ya. Seperti itu dulu ya untuk tutorial singkat ya, pengetahuan dasar gimana step by stepnya membuat campaign untuk pembelian langsung di toko ataupun TikTok Shop Purchase. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman Anda, siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi ini ya. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.